Selamat malam saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa yaitu Romo Yudono Suwondo. Kita akan membahas berhubungan dengan digaungkannya novena kebangsaan. Selamat malam Romo. Selamat malam Mas Dito. Ya. Romo, langsung saja ini pertanyaan pertama. Ini ide dari siapa dan latar belakangnya bagaimana? Ya. Baik, novena kebangsaan itu memang muncul dari gagasan kevikepan dalam pertemuan-pertemuan Dewan Harian, tapi juga pada waktu itu ada ulang tahun jaringan kerahiman ilahi di Temon, lalu ada doa untuk bangsa dan negara. Lalu saya pikir perlu ya kita itu selain kita berhiruk pikuk menyambut tahun elektoral, saya tidak mau mengatakan tahun politik ya, tapi tahun elektoral karena setiap tahun itu tahun politik. Tahun elektoral itu tahun pemilihan, pasti akan ada hiruk pikuk pergerakan orang, pergerakan pikiran, pergerakan media, pergerakan berita dan sebagainya. Dan kalau tidak hati-hati, orang akan berada pada suasana yang riuh dan keruh. Maka sebagai orang beriman, saya berpikir dengan teman-teman itu, apakah tidak lebih baik kalau umat di mana kita dipercaya untuk melayaninya itu juga kita ajak untuk memberi roh, memberi kedalaman dari nanti suasana hiruk pikuk ini dengan doa. Dan doa itu saya kira milik semua agama. Semua agama juga sebenarnya saya undang juga untuk bersama-sama mari berdoa untuk negara kita, untuk proses elektoral ini supaya nanti hasilnya siapapun yang terpilih itu pasti akan menjadi baik. Maka novena ini adalah memberi spirit, memberi kedalaman dari kegiatan kemanusiaan kita, kegiatan manusiawi kita, apalagi terkait dengan suasana politik bangsa pada tahun elektoral itu. Kira-kira itu Mas gambarannya. Ya, di tengah kecenderungan bahwa institusi-institusi agama bisa dimanfaatkan kadang-kadang oleh kelompok-kelompok politik, ini memang sesuatu yang menurut saya memang sangat sangat menarik atau bisa memberi semacam balancing ya. Maksudnya bahwa kegiatan politik tapi di situ orang-orang Kristiani diajak untuk terlibat tapi dalam kesadaran yang yang lebih dalam atau mencoba melihatnya dari bagaimana Romo? Spiritualitasnya apa Romo? Saya kira kita perlu mengembalikan agama pada tempatnya. Bahwa agama itu punya kewibawaan tinggi. Karena apa? Karena terkait dengan yang ilahi. Sang pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi ya kan? Kewibawaan agama itu tinggi sebetulnya. Hanya menjadi pada tataran praktis seringkali terganggu oleh ulah 1-2 orang. Sebetulnya secara hakiki agama itu punya kewibawaan tinggi dalam merawat, istilahnya dalam bahasa Jawa itu ngrekso alam semesta. Semua orang, bahkan orang-orang pemerintahan pun berdasarkan imannya kepada Tuhan. Nah ini kewibawaan tinggi agama itu yang ingin kita kembalikan sebetulnya. Bahwa agama bukan menjadi kendaraan politik atau alat politik, tapi agama itu di atas politik. Karena politik itu sarana, agama itu mengantar orang pada tujuan, sama-sama sarana, tapi sarana yang berbeda ini. Sarana yang nggak lekang zaman. Siapapun bisa naik ke yang ilahi melalui agama-agama yang kita imani. Dalam hal ini Katolik ya, kita semua melalui gereja, melalui agama, kita bisa sampai pada kedalaman rohani sebetulnya. Secara khusus kalau kita bisa membayangkan atau berimajinasi, Yesus itu melihat umatnya mesti berperan seperti apa di dalam dunia perpolitikan atau hidup berbangsa itu, Rom. Kalau kita melihat contoh hidup Yesus sendiri. Mungkin pertanyaannya bisa kalau setiap pribadi yang berkecimpung dalam politik itu bertanya, orang-orang Katolik, anak-anak saya ya, anak-anak kita, anak-anak gereja. Kalau Yesus ada di pihak saya sekarang ini misalnya,
saya jadi sekretaris jenderal politik atau partai politik atau penyelenggara pemilu. Kalau Yesus sekarang ini di pihak saya mau apa? Itu sebenarnya pertanyaan gampang untuk memperdalam spiritualitas. Jadi semuanya dilihat dari kacamata Yesus, kacamata ilahi. Menghendaki apa Allah dengan ini yang sekarang di tangan kita ini? Kalau orang sampai pada pertanyaan itu dan sampai bisa menjawab itu, lalu kemudian semua perangkat politik apapun itu menjadi sarana untuk mewujudkan bonum commune, kebaikan umum. Partainya apapun, itu anak-anak kita semua. Orang Katolik yang ada di partai manapun itu anak-anak gereja. Tugas Anda membawa roh iman Anda di dalam tempat di mana Anda berada. Jadi memang agak tidak mudah ini. Karena sekarang ini praktis ya. Maka apa salahnya gereja memberi arahan, memberi clue untuk kemudian dipikirkan oleh kawan-kawan yang berkecimpung di partai politik. Ini sebuah tanggung jawab yang besar juga ya bagi umat Katolik untuk berperan bagaimana menciptakan bonum commune itu untuk bangsa ini ya. Betul. Dan itu panggilan. Itu panggilan. Bukan hanya sekedar tugas, tapi panggilan sebagai umat beriman. Tugas kita adalah bagaimana membuat atau menciptakan ruang bersama yang sungguh-sungguh dapat dimasuki oleh semua pihak. Lalu orang yang kemudian nanti dalam kontestasi politik kemudian memenangkan kontestasi itu harus kemudian berpikir, saya bukan sekedar politikus tapi saya negarawan. Di tingkat apapun, tingkat RT, RW, tingkat lurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional, ketika sudah terpilih dan kemudian disetujui oleh seluruh rakyat, Anda negarawan. Segera harus berbalik dari partisan politik atau alat politik kemudian menjadi negarawan. Dan itu sebetulnya para pendahulu kita, para pendiri bangsa itu menghendaki orang-orang berjiwa macam itu. Dan itu hanya mungkin kalau landasan imannya kokoh. Itu kira-kira arah yang nanti kita tuju dengan novena kebangsaan. Kita nanti belajar banyak tokoh di dalam novena itu. Jadi sekarang kalau kita melihat materi yang sudah disiapkan untuk novena itu apa saja, Romo? Yang jelas seluruh materinya itu bernada syukur. Misalnya yang pertama nanti ada syukur atas kekatolikan, syukur atas Pancasila, syukur atas Bhinneka Tunggal Ika. Semua hal itu ternyata bisa kita syukuri. Dan kalau kita melihat nanti juga novena itu dari sisi liturgi itu juga mau kita pakai untuk katekese, di mana di dalam TPE kita itu ada doa khusus untuk tanah air, privasi tanah air, dan juga nanti doa syukur agungnya pun ada nanti di situ, bisa dikolaborasi. Oh, jadi itu misa juga ya? Iya, ada di dalam misa. Oh, jadi novenanya itu dalam misa, tapi juga ada aksi, ada refleksinya. Jadi yang utama adalah misanya itu, doanya itu. Itu doa tertinggi kita kok. Iya, iya. Orang Katolik dipanggil untuk ikut misa, novena kebangsaan, karena di situ nanti saya minta pada Romo Dedi, Komisi Liturgi, untuk memakai doa syukur agung dan privasinya untuk tanah air. Yang seringkali kita pakai pada hari raya 17 Agustus. Privasi khusus dan sangat indah di situ. Itu arah yang mau kita tuju untuk Indonesia damai. Wah, ini ide yang sangat menyegarkan, dan saya pikir bisa menjadi contoh untuk umat-umat Katolik di kefikepan lain. Beberapa waktu yang lalu saya menerima materi untuk renungan di lingkungan, tapi saya belum sempat membuka karena malam ini ada tugas lain. Itu kalau materi-materi permenungan novena kebangsaan ini yang diberikan di lingkungan itu apa sih? Ada di dalam bukunya itu ada. Saya tidak sangat menguasai ya, karena Romo Heri dan Romo Dedi yang membuat catatan yang pasti. Saya hanya membuat ini aja secara global saja. Tetapi materinya jelas. Misalnya syukur atas kekatolikan, kita belajar dari orang-orang Katolik di awal-awal negara kita. Kita belajar dari bagaimana kekatolikan itu sungguh-sungguh
ketoro dan ketompo. Itu yang selalu saya katakan, itu memakai bahasa Biku Vanyavaro yang waktu itu membantu para uskup untuk membuat tulisan nota pastoral kebangsaan itu. Yang isinya itu gereja yang signifikan dan relevan. Relevan dan signifikan. Relevan itu signifikan itu ketoro, relevan itu ketompo. Jadi bahasa Jawanya itu dari Romo Gito itu, Gito Wiratmo. Beliau mengatakan gereja yang ketoro dan ketompo. Ketoro itu umat Katolik merasa aku adalah bagian dari gereja. Ketompo itu di masyarakat orang Katolik kehadirannya itu bermakna, tidak malah menjadi batu sandungan. Nah, novena itu nanti mengarahkan kita kembali ke permenungan-permenungan soal itu. Oh iya ya, itu soal pemahaman, lalu kemudian merasa dan bertindak. Ada aksi-aksi yang kita buat. Gitu, Mas. Jadi ini resminya nanti di launching itu kapan acara? Begini, novena. Jadi novena ini isinya itu sama, satu buku sudah disiapkan, juga PDF-nya boleh kok disebarkan kemana-mana. Siapapun boleh mengakses. Nanti dikerjakannya begini. Jadi novena itu nanti akan setahun ini selama 9 kali, dan nanti setiap setiap kali ada novena itu, lalu juga umat diajak untuk merenungkan macam-macam tema, macam-macam tokoh. Bahkan kita punya tokoh-tokoh besar dulu, ada Sugio Pranonoto, ada Bung Karno, ada Abdurrahman Wahid, ada Adi Sucipto, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa nanti diangkat di tema itu. Sehingga orang belajar dari sikap tokoh dan refleksi tentang gereja. Dan itu bisa dipakai di lingkungan-lingkungan. Kalau mau merenungkan tentang itu bisa. Supaya semua orang kemudian menjadi tersadar bahwa gereja Katolik hadir di dalam masyarakat bersama dengan yang lain. Saya tidak suka gereja Katolik menjadi entitas yang hanya takut itu ya, kecil, minoritas, takut. Tidak, kita tidak minoritas. Kita punya kewibawaan yang sama dengan agama-agama yang lain untuk mencintai bangsa ini. Karena orang Katolik adalah juga warga negara Indonesia. Begitu, supaya gereja Katolik sungguh-sungguh hadir. Sedikit anggotanya itu jumlah saja, tetapi kehadirannya, kewibawaannya, doa-doanya sangat berarti. Gitu ya, Mas. Jadi ada acara ketika ini nanti pertama dimulai? Pertama dimulai sebetulnya Februari ini sudah bisa dimulai. Karena setiap paroki punya ritme berbeda. Oh, misalnya, tidak ada misa yang dipimpin oleh Nggak ada. Jadi begini, gitu. Setiap paroki bisa memulai, misalnya contoh untuk Klepu itu setiap novena di Jatiningsih. Mereka memakai momentum itu yang sudah biasa terjadi. Hanya temanya diberi tema ini. Gamping berbeda lagi. Tiap Rebu Legi itu wetonnya kevikepan. Wates juga demikian. Tempat lain juga punya ritme sendiri. Besok pagi, Minggu pagi saya ke Medari. Sudah dimulai Medari. Silahkan, Sedayu mau mulai kapan silahkan. Sehingga masing-masing paroki mulai dengan tema yang sama, bahan yang sama. Nanti VKEP akan datang dari 9 novena di paroki itu, sekali VKEP akan datang. Di paroki lain juga demikian. Sehingga nanti VKEP akan keliling untuk meneguhkan apa yang sudah dibuat di paroki-paroki. Kalau jadi peran yang persis diharapkan dari setiap umat Katolik itu bagaimana dalam novena ini? Yaitu yang penting, paling penting di sini adalah mendoakan. Itu jelas, karena temanya novena utamanya mendoakan. Itu semua orang bisa melakukan. Dan yang kedua, membuka kesadaran. Dan yang ketiga, di dalam buku itu tersedia langkah nyata aksi yang bisa dibuat. Bahkan ada panduannya untuk langkah aksi itu. Misalnya seperti contoh meneruskan apa yang sudah kita refleksikan tahun lalu dengan memberi perhatian pada sungai-sungai, atau kemudian memberi perhatian pada kelestarian lingkungan hidup misalnya, atau memberi perhatian pada mereka yang mengalami kesulitan. Langkah-langkah aksi sebagai tindakan, sebagai tanggung jawab kemanusiaan kita itu bisa dibuat. Sudah ada pedomannya itu. Begitu. Maka kesadaran,
lalu juga tindakan nyata, tetapi juga penting mendasari semuanya adalah doa. Sangat menarik, sangat bagus dan sangat membesarkan hati dan membuat umat mulai berpikir untuk tahun politik ini mereka sebagai orang Katolik memiliki peran apa di situ gitu ya. Rama ini novena ini kan membuat kesadaran-kesadaran itu muncul. Kalau sebelumnya mungkin kita melihat itu sebagai peristiwa nyoblos dan sebagainya, dan kita biasanya menjadi kalut melihat berita-berita penuh persaingan, kotor, alat segala cara yang digunakan untuk memenangkan kepentingan-kepentingan tertentu di situ dipakai. Jadi novena ini saya pikir adalah pesan yang sangat bagus buat tidak saja umat Katolik ya, mungkin untuk umat-umat yang lain juga. Ada yang mau disampaikan lagi, Romo? Iya. Saya terkesan kemarin kebetulan saya itu ikut terlibat secara aktif mempersiapkan kedatangan Kardinal Ayuso Wiso itu ya, dari Prefek Dikasteri untuk hubungan antar agama. Saya ikut hadir di UIN Sunan Kalijaga pada penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa untuk beliau dan Gus Yahya serta Pak Sudibyo Markus dari Muhammadiyah. Pidato pertama yang disampaikan Kardinal itu sungguh bagi saya merenyuh ke hati. Bapak Kardinal memberi pidato pengukuhan pada bagian terakhir. Dia menyapa pertama-tama siapa? Nuncio yang hadir. Nuncio itu Duta Besar Vatikan. Dia menyebut Nuncio, menyebut para uskup, para imam, seluruh umat beriman yang datang pada acara hari itu sebagai mereka yang menemani Bapak Kardinal Ayuso untuk hadir di forum yang terhormat ini. Jadi Bapak Kardinal ingin mengatakan bahwa saya dan Anda itu saling menemani untuk hadir di masyarakat. Saya terkesan. Demikian pula mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi saya juga. Saya nggak tahu berapa lama itu ya tugas-tugas ini dipercayakan, tapi yang jelas saat ini kita saling menemani untuk hadir di tengah masyarakat. Umat juga menemani saya sebagai VKF untuk hadir di tengah masyarakat karena memang itu tugasnya. Tapi saya juga menemani umat untuk berada di tengah masyarakat karena itu tugas Anda. Maka saling mendoakan, saling mendukung itu bagus, penting. Sehingga gereja tidak sendiri-sendiri, tetapi gereja dalam kesatuan untuk hadir bersama dengan masyarakat menuju Indonesia damai. Yang di dalam bahasa keuskupan itu adalah tinggal dalam Kristus dan berbuah, bersatu dan bersinergi demi Indonesia damai. Itu tema yang diangkat oleh Bapak Uskup kita dan juga untuk keuskupan kita. Maka novena tadi sebetulnya nyambung dengan yang pertama tadi, tinggal dalam Kristus dan berbuah. Jangan sampai dilupakan ini, bahwa demi Indonesia damai itu akibat dari semangat tinggal dalam Kristus dan berbuah. Bahwa kebaikan-kebaikan yang kita buat itu akibat dari relasi kita dengan Allah. Bahwa upaya-upaya kita untuk hadir di masyarakat, untuk menjadi tanda hadir kerajaan Allah itu akibat dari doa-doa kita. Jadi bagaimanapun juga untuk zaman ini, di mana orang dengan cepatnya mendapat informasi dari alat komunikasi, jangan dilupakan bahwa kekuatan doa itu tetap yang utama, tetap yang nomor satu. Dan itu tidak bisa dianggap enteng ini. Yang lain-lain muncul dari situ. Memang kalau kita sering mendengar cap-cap minoritas itu kadang bisa membuat orang merasa dia tidak punya peran atau tersudut untuk mulai berani menunjukkan bahwa dia bisa atau bahkan bertanggung jawab juga untuk kedamaian bangsa ini, untuk Indonesia damai ini. Jadi gerakan-gerakan seperti yang ada di GVK-PAN Jogja Barat novena kebangsaan ini pasti saya berpikir akan sangat membantu umat merasa bahwa dia punya tanggung jawab juga dan peran juga untuk mewujudkan Indonesia damai. Bahwa kemudian nanti di dalam pelaksanaan atau di dalam langkah-langkah itu ada biasa dalam proses bersama itu pasti ada 1-2 ya. Kita kalau memelihara yang remeh-remeh itu kita nggak maju-maju, ya kan? Pasti ada nanti pelaksanaan kecil itu pasti akan biar saja itu menjadi proses kita. Tetapi kita harus berpikir besar
harus berpikir yang besar. Bahwa kemudian pelaksanaannya terjadi misalnya miskomunikasi, ada konflik kecil-kecil 1-2, selesaikanlah, itu urusan Anda. Itu tugasmu, enggak usah dengan sinode atau enggak usah dengan muktamar atau besar-besaran. Selesaikan konflik itu tinggal minta maaf, beres ya. Kadang-kadang kita seringkali terganggu orang Katolik itu oleh hal kecil-kecil. Kudune hadir di tengah masyarakat sebagai paroki, tetapi antar lingkungan malah berseteru. Di dalam lingkungan sendiri saling menyikut satu sama lain, sehingga hal-hal yang besar itu malah ora ketok, tertutupi oleh konflik kecil-kecil yang sebetulnya tidak perlu kita besar-besarkan. Itu ya. Seringkali kita justru ke gereja Katolik itu seringkali saya amati itu terhambat oleh hal-hal yang cilik-cilik ini. Ya, sangat menarik bahwa justru spiritualitas doa itu yang menjadi titik berangkat bagi umat Katolik untuk menunjukkan peran dan buahnya dalam kehidupan berbangsa. Itulah maka namanya novena kebangsaan, bukan gelendian kebangsaan, bukan seminar kebangsaan, tidak. Novena kebangsaan. Kata novena itu kemudian mengandaikan orang berdoa. Bahwa nanti ada akibat yang lain dari doa itu, silakan saja. Gitu. Begitu Mas, kira-kira. Sangat menyegarkan dan sangat membesarkan dan mendorong umat untuk berani melihat posisi dirinya sebagai umat Katolik dan perannya dalam kehidupan berbangsa ini. Sebagai penutup, mungkin Romo bisa memberkati umat. Baik, seluruh umat beriman yang terkasih, para Romo, suster, bruder, teman-teman muda, anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudara sekalian, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.